Papua merupakan salah satu wilayah yang menjadi daerah tujuan migrasi manusia sudah sejak zaman prasejarah. Diperkirakan sejak 50.000 tahun lalu, manusia modern awal yang berimigrasi keluar dari Afrika telah tiba di tanah Papua. Keturunan manusia modern awal ini yang kita kenal dengan nama ras Australomelanosid. Kemudian sekitar 3.500 tahun lalu, wilayah Papua kedatangan migran kedua dari Asia, yakni dari wilayah Taiwan yang dikenal dengan nama para penutur Austronesia. Selanjutnya kedua kelompok manusia yang datang ke Papua tersebut telah berhasil menaklukkan tanah Papua. Bahkan mereka telah meninggalkan jejak-jejak kehidupannya di tanah ini. Salah satunya ada di situs Gunung Serobu. Situs Gunung Serobu merupakan salah satu situs peradaban manusia di Papua. Situs ini terletak di atas sebuah tanjung di Teluk Yotefa di Kelurahan Api Pantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Situs Gunung Serobu ditemukan pertama kali pada tahun 2014 atas laporan dari masyarakat. Dan sejak saat itu, penelitian arkeologi mulai dilakukan oleh para peneliti dari Balai Arkeologi Papua hingga sekarang ini. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti arkeologi, yakni melalui survei dan ekskavasi dengan membuka sejumlah kotak galian di beberapa permukaan situs. Melalui aktivitas tersebut, para arkeolog telah berhasil mengangkat dan mengungkapkan keragaman potensi budaya masa lalu. Nenek moyang masyarakat Papua yang terkubur di situs Gunung Serobu. Potensi-potensi budaya Serobu yang berhasil diangkat berupa beragam bentuk artefak batu seperti manik-manik, gelang batu, kapak lonjong, batu penokok sagu, kapak persegi, batu cakram, serpi, lancipan, mata bor,
cincin batu, batu pukul, batu inti, batu penumbuh, batu landasan, obsidian, artefak tulang berupa lancipan, mata panah, hiasan tulang, dan manik-manik dari gigi manusia dan gigi binatang. Artefak kerang berupa bandul kerang, manik-manik, gelang, dan mata kail. Gerabah berupa wadah gerabah hias dan polos. Bandul dan tablet tanah liat. Kubur tempayan. Kubur perigi. Keberadaan kompleks-kompleks megalitik yang tertata di sepanjang punggung Bukit Serobu dengan bentuk-bentuk objek megalitik yang beragam seperti menhir, dolmen, batu lingkar, papan batu, dan arca megalitik. Serta kehadiran Bukit Kerang atau Kyoken Modinger. Selain potensi budaya situs tersebut, dari hasil penelitian diketahui bahwa manusia pendukung situs Serobu adalah manusia ras Australomelanesid yang mengalami percampuran dengan ras Mongoloid atau yang dikenal dengan nama penutur Austronesia, yakni para pelaut handal yang banyak menguasai daerah-daerah pesisir pantai di Papua. Situs Gunung Serobu yang berada di Teluk Yotefa ini saya kira merupakan salah satu situs yang sangat menarik di daerah Papua ini, terutama di lingkungan daerah Jayapura, karena situs ini menjadi salah satu contoh dari situs yang dihuni cukup lama dengan peninggalan-peninggalan yang sangat beragam.
Selain itu, posisi dari situs ini berada pada lintasan migrasi yang biasanya itu diduga menelusuri pantai-pantai utara Papua Barat dan sampai ke Papua di sebelah timur. Nah, karena kedekatan situs ini dengan pusat-pusat atau aliran migrasi atau jalur-jalur migrasi, maka tidak mengherankan bahwa situs ini memiliki keragaman budaya yang cukup banyak. Data-data yang sudah ditemukan sepanjang penelitian beberapa tahun ini menunjukkan adanya percampuran budaya atau mungkin juga bukti-bukti adanya dua komunitas yang hidup secara berdampingan bersama-sama di dalam di situs ini, ya. Yang satu komunitas penutur Austronesia dan juga komunitas Australomelanesid yang sudah tinggal sebelumnya di daerah itu. Nah, pertemuan dari budaya ini tentu saja tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dalam proses yang cukup panjang. Pertemuan keduanya ini menghasilkan suatu budaya yang khas di daerah ini, ya, seperti ditunjukkan dalam beberapa tinggalan arkeologi yang ditemukan di Gunung Serobo ini. Nah, nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalam mengangkat pentingnya situs Gunung Serobo ini adalah nilai-nilai kebinekaan. Jadi kita bisa belajar bagaimana keterbukaan, toleransi, dan keinginan untuk saling memberi dan saling menerima pengaruh dari budaya-budaya yang bertemu, berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga dengan cara demikian justru menumbuhkan satu budaya yang lebih baik lagi. Nah, sifat-sifat atau nilai-nilai inilah yang seharusnya dapat kita warisi sehingga dapat memperkuat rasa kebangsaan kita, kebinekaan Tunggal Ika yang menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Di samping itu diketahui juga bahwa situs ini telah dihuni sejak 1740 tahun yang lalu pada masa perunggu besi atau masa akhir prasejarah. Keragaman potensi budaya Serobo menggambarkan hadirnya suatu peradaban besar di Papua, yakni suatu kualitas hidup yang menggambarkan bahwa nenek moyang kita telah mampu beradaptasi dan menerima kelompok lain dalam komunitasnya, bahkan memberikan ruang dan tempat untuk hidup bersama secara damai dengan menghasilkan karya-karya budaya yang bernilai tinggi yang dikenal dengan nama kebudayaan Serobo. Penelitian di situs Gunung Serobo diharapkan tidak hanya sampai di sini, tetapi masih terus dilakukan karena dari pengalaman yang sudah kami alami selama ini, setiap tahun selalu ada temuan baru dari situs Gunung Serobo dan juga informasi-informasi baru yang menggambarkan kehidupan manusia pendukung situs ini. Yang kedua, kami berharap bahwa situs ini untuk segera mendapat perlindungan, bahkan ditetapkan sebagai situs cagar budaya Kota Jayapura.
Dan yang berikut, kami juga berharap agar hasil-hasil penelitian yang ada berupa artefak mendapat sebuah tempat di Kota Jayapura. Mungkin akan dibangun sebuah museum sehingga artefak-artefak itu dapat didisplay di sana sehingga dapat berguna untuk generasi muda, di mana mereka dapat belajar untuk pengenalan akan identitas budaya dari wilayah Papua itu sendiri. Dalam karya-karya bernilai inilah tercermin karakter kepribadian nenek moyang kita yang menjadi modal dalam pembangunan bangsa ke depan. Situs Gunung Serobu juga memiliki potensi yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, yakni dengan mengembangkan sebagai salah satu objek wisata budaya, wisata alam, dan wisata pendidikan, bahkan menjadi objek wisata minat khusus. Yang puja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cenderawasih.